Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, perkenalkan saya Putri Amalia Febriani Syahrir dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Diskusi pada hari ini yaitu berjudul Bela Negara sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Putri Amalia Febriani Syahrir, yang kedua Sela Sapir Asdar, yang ketiga Maulidia Ramadhani Wahab, yang keempat Nur Ummi Hatsana, dan yang kelima Arya Mizar Thoibul Asdah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bela negara. Kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan pengertian bela negara. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi satu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upaya mencari penghidupan secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengecam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur bela negara. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun unsur-unsur dasarnya, yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian kita terhadap suatu bangsa. Yang kedua yaitu yakin akan Pancasila. Sebagaimana Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya yakin dan percaya terhadap Pancasila agar kita memahami arti penting dan tujuan dari Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, rela berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara harus rela berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan bela negara dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bela negara, seperti pencak silat dan lain sebagainya. Namun, bela negara tidak hanya tentang kekuatan saja, juga melainkan tentang pengetahuan dan pikiran. Oleh karena itu, kita juga wajib menempuh pendidikan. Di Indonesia, bela negara diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 yang menunjukkan bahwa bela negara telah menjadi urgensi sejak Indonesia merdeka. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 dan bab 12 pasal 13
Undang-Undang Dasar 1945, di mana isi undang-undang tersebut telah mencakup sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang memiliki 3 komponen. Komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, di mana TNI bertugas untuk menjaga keamanan negara, sedangkan Polri bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, komponen cadangan. Komponen cadangan yaitu sarana prasarana yang digunakan dalam rangka mempertahankan atau memperkuat komponen utama. Dan yang ketiga, komponen pendukung. Komponen pendukung adalah keikutsertaan rakyat dalam usaha bela negara. Contoh komponen ini yaitu seperti Hansip dan Satpam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum bela negara. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang dasar hukum bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara tercantum dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan Ketetapan MPR. Adapun dasar hukumnya yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 2 yang menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian pasal 30 ayat 3 menyatakan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian pasal 30 ayat 4 yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian pasal 30 ayat 5 susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian RI, hubungan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat TNI dan Polri untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara, bisa dilakukan wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Materi yang terakhir yaitu bentuk dan wujud bela negara. Kepada pemateri saya persilahkan. Bentuk dan wujud bela negara. Bentuk bela negara adalah tekad dan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi juga segenap warga negara yang sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian dipengaruhi
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan penduduk yang besar dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Di samping itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang masing-masing dapat berdiri sendiri. Ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari, artinya ancaman telah bergeser bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum ditemukan obatnya, kelengkapan lapangan kerja, tindakan kesewenangan, penguasaan, kriminalitas, SARA, distresi nasional, terorisme, atau perdagangan narkotika. Kemudian diperlukan upaya membela negara berupa sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan negara. Dengan demikian, bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yang yudirasis nasional dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun perwujudan bela negara di Indonesia sudah berjalan. Hal ini dapat kita lihat di mana ketika bangsa Indonesia menghadap ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana semua warga negara Indonesia turut serta dalam pembelaannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6 pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Unsur dasar bela negara yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, dan berani membela negara dalam kondisi apapun. Adapun hal yang harus dilakukan sebagai bentuk perwujudan bela negara yaitu selalu menjaga sikap dan perilaku serta membela dan mendukung pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok 6 pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.